Om Swastiastu. Umat Hindu dimanapun berada, terkhusus tentunya kepada saudara-saudara kami umat Hindu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari ini kembali bersama Suluh Hindu Sultra, namun ada hal yang sedikit berbeda dan sangat menarik hari ini, karena kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin Bapak Ibu hanya melihat saya dan Belijul, kemudian Romo Haryono dan Kadek Dano berempat saja. Hari ini di ruang podcast kita, di ruang Suluh Hindu Sultra, hadir Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Swastiastu Pak Dirjen. Swastiastu. Matur suwun semua niki sudah mampir Pak. Jadi ini salah satu bentuk kreasi teman-teman penyuluh Pak Dirjen, karena kepenyuluhan kami juga tidak sebatas pertemuan langsung, jadi memanfaatkan media sebagai media penyuluhan. Dan kebetulan per hari ini dengan video ini berarti kita masuk ke seri ke-10 ini Pak Dirjen, terkait dengan pelaksanaan podcast ini. Nah, hari ini Bapak Ibu umat sedharma, ini tentu momen yang cukup susah nih kita ketemu Pak Dirjen. Jadi kita ingin berbincang-bincang santai terkait dengan Widyalaya. Meskipun sudah begitu aktif disosialisasikan Pak, mungkin sampai saat ini umat-umat kami di Sultra khususnya ini masih banyak yang belum tahu sebenarnya apa Widyalaya itu Pak. Ya, seberapa penting sih adanya itu. Ya. Baik, Om Swastiastu. Umat Hindu di seluruh Nusantara, terkhusus yang di Sulawesi Tenggara, teman-teman penyuluh, Pak Pembimas, pada hari ini saya menyempatkan untuk hadir secara daring mempersamai umat Hindu di Sulawesi Tenggara, dan ini tentu merupakan usaha yang sangat penting bagi teman-teman penyuluh, di mana ruang media ini menjadi metode baru dalam penyebaran informasi. Oleh karena itu saya selaku Dirjen mengapresiasi dan berikan ucapan terima kasih atas terbentuknya semacam studium inilah. Mungkin ke depan nanti kita akan coba lakukan gerakan-gerakan digitalisasi yang nanti program ini akan menjadi program tata kelola layanan di seluruh Indonesia. Terkait dengan Widyalaya, sesuai dengan PMA nomor 2 tahun 2024, bahwa Indo selain teman-teman di pendidikan Islam, kita secara regulasi telah memiliki dasar hukum terkait dengan penyelenggaraan pendidikan umum berciri khas keagamaan Hindu yang disebut dengan Widyalaya. Ada beberapa masyarakat yang mempertanyakan kenapa ada Widyalaya. Jadi semacam apa ya? Yang mereka menganggap bahwa derivasi kata Widyalaya artinya ilmu yang hancur gitu, disebut laya, pralaya. Peralayan kok. Nah, ini menarik bahwa Widyalaya itu adalah namanya Widya dan Alaya gitu. Mestinya dia panjang. Alaya itu adalah geraha atau rumah gitu. Seperti di dalam prasasti Siwagraha disebut Prambanan itu adalah Siwa Alaya gitu. Rumah Siwa gitu. Nah, rumah pengetahuan bagi Indo ya Widyalaya gitu, bukan Pralaya gitu ya. Jadi ada konteks pengetahuan yang muncul di situ karena ada Widya. Nah, kenapa ada Widyalaya? Karena memang di PMA 56 dan juga PP 55 2007 tidak mengakomodir pendidikan umum berciri khas keagamaan Hindu, termasuk di Undang-Undang Sisdiknas dan PP 17 2010
hanya mencantumkan di keterangan terkait dengan nama Widyalaya disebut di sana. Nah, karena berbeda acuan, yang PP 55, PMA 56 meskipun di situ disebut ada pendidikan formal dari pratama sampai utama, tetapi dia merujuk pada PP 55 di mana disebut sebagai pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan itu adalah sejenis pesantren, jadi tidak mengelola pendidikan umum. Sehingga kita tidak bisa memberikan intervensi terlalu jauh terhadap keberadaan dari pasraman itu, Pak ya? Gurunya, kemudian fasilitasnya, dan seterusnya, karena memang anak-anak itu tidak masuk di dalam kategori peserta didik seperti di sekolah umum. Nah, oleh karena itu jalan keluar yang kita ambil adalah membentuk pendidikan umum berciri khas keagamaan yang disebut dengan Widyalaya. Ini sebagai solusi yang pertama terkait dengan karir dan juga masa depan para guru-guru Widyalaya atau guru pasraman yang sampai 9 tahun, 10 tahun tidak bisa di PPG kan karena memang nomenklaturnya bukan sebagai guru di sana, tetapi sebagai acarya. Berarti memang tidak memungkinkan, Pak. Betul. Jadi di Undang-Undang Guru dan Dosen itu kan yang disebut guru ya adalah pendidik di sekolah formal. Nah, jalan kedua itu kenapa disebut Widyalaya dan kenapa kita mendirikan Widyalaya, karena memang ke depan ini anak-anak kita perlu masuk pada pendidikan yang nasional plus. Kenapa disebut nasional plus? Karena Widyalaya itu adalah pendidikan formal yang kurikulumnya, asesmennya, kemudian tata kelola dalam bidang akademiknya itu memang ada sentuhan dari Dikdasmen. Sehingga kurikulumnya adalah kurikulum nasional. Tapi karena kita punya ciri khususnya, kan di situ ada mata pelajaran agama. Secara khusus, misalnya ada mata pelajaran 4 mata pelajaran agama, ada 6 mata pelajaran agama yang di tingkat utama, dan inilah yang menyebabkan di samping mereka adalah menjadi orang cerdas atau intelektual, tetapi mereka punya bekal agama yang cukup untuk membangun kemandirian dari siswa setelah mereka lulus dari Widyalaya. Yang ketiga, Widyalaya ini adalah sekolah umum yang sama seperti madrasah. Jadi mereka ketika tamat nanti bisa memasuki sekolah umum maupun perguruan tinggi umum. Berbeda dengan pasraman, pasraman itu adalah sejenis pesantren. Mereka tidak bisa otomatis langsung ke sekolah umum maupun perguruan tinggi umum, kecuali ada kerjasama dan sebagainya. Ini sudah kita evaluasi dalam kurun waktu 2 tahun plus minusnya sehingga mentoknya di peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari posisi Widyalaya yang sekarang di dalam PMA disebutkan merupakan peralihan dari satuan pendidikan lain dan beberapa Widyalaya yang baru, kita sudah punya 139 plus lagi 3 ada 142 Widyalaya di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia nih, Pak ya? Dan itu dari tingkat Pratama, Adi, Madhyama, dan Utama, dan juga ada SMK. Ke depan ini Widyalaya ini harus menjadi sekolah yang dikelola dengan baik. Syukur-syukur nanti perubahan PMA nomor 2 itu selesai sehingga proses penegerian dari Widyalaya ini bisa dilakukan 2026. Kita ingin bahwa negara hadir dalam pendidikan Hindu karena sifat dan karakter dasar yang dikembangkan di dalam Widyalaya itu adalah
Sidi, Sido, Sudo, dan Sadu. Jadi cerdas, jujur, cerdas, terampil, jujur, dan bijaksana. Ini sesuai dengan isi dari kitab suci kita. Itu sebenarnya keempat karakter dasar yang masuk dalam pendidikan Hindu itu sudah mengakomodir berbagai karakter yang dikembangkan di pendidikan umum di Dikdasmen, termasuk juga teman-teman di madrasah. Nah ini tentu tidak bisa kita melihat, ini kan baru setahun ya, jadi 2024 baru ya, peralihan. Syukur-syukur ada 370-an yang guru-guru Widyalaya yang sudah bisa sertifikasi tahun 2025, dan mereka sudah bisa menikmati hasil dari TPG-nya 2026. Ini 2026 baru kita kembangkan ke penegeriannya, dan ke depan tentu kita akan kelola lebih baik, karena kan kita juga mencari role model, karena kita belum punya model pendidikan umum berciri khas keagamaan, dan ini baru berjalan 2 tahun, dan nanti kan 2026 direncanakan ada festival Widyalaya yang nanti akan kita launching internal dulu di Bali. Syukur-syukur nanti pemerintah daerah bisa membantu sehingga teman-teman di seluruh Indonesia termasuk Kendari bisa ikut. Kita akan launching Mars Widyalaya, kemudian logo Widyalaya, dan juga terkait dengan stil atau gaya pendidikan Widyalaya yang termasuk bangunannya, bentuk bangunan, dan seterusnya. Ini sedang dilakukan evaluasi agar Widyalaya itu punya ciri khas baik dari segi fisik bangunan maupun dari segi kulturnya, budayanya. Nah ini saya kira penjelasan agar masyarakat Hindu terutama di Sulawesi Tenggara ini memahami bahwa kalau kita tidak berbuat sekarang untuk menempa anak-anak kita sebagian terkait dengan agama melalui pendidikan ini, saya khawatirnya ke depan anak-anak kita akan meninggalkan cara berpikir Hindu dan mereka masuk di ruang logika yang sebenarnya kita susah untuk merubah ketika mereka sudah selesai sekolah. Tentu target kita adalah di taman kanak-kanak ini, di Pratama ini ada menjadi barometer perubahan karakter yang akan kita kembangkan. SD, SMP, dan SMA itu hanya sedikit memoles ketika pendidikan di Pratama Widyalaya ini sudah dianggap artinya itu sudah kuat dulu Pak ya? Betul. Ya. Nah inilah tujuan kita, dan ini bukan proyeknya Pak Dijen, tapi ini adalah proyek atau kerja kita bersama seluruh umat Hindu yang jumlahnya hampir 4,7 juta. Kalau kita menggarap dengan baik sekarang, Astungkara, kita punya legacy yang dapat dibanggakan oleh tidak hanya umat Hindu tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Jadi begini Pak, memang kalau kita lihat umurnya Widyalaya nih Pak ya, kan kita mengacu ke PMA nomor 2 tadi, baru 1 tahun kita jalan. Nah memang sampai sejauh ini pun masih begitu susah nih Pak meyakinkan umat kita sendiri, memberikan keyakinannya, kepercayaan kepada Widyalaya, mungkin karena berbagai pertimbangan. Nah sekarang mungkin sudah disampaikan secara terang benderang bahwa keberadaan Widyalaya ini memang sangat-sangat penting yang membekali generasi-generasi kita, karena jujur saja Pak Dirjen, kalau kita hanya mengandalkan pembelajaran agama di sekolah umum, itu paling 1 minggu kita dapat cuma beberapa jam saja, dan itu tidak mendalam. Nah dengan hadirnya Widyalaya ini paling tidak ruang untuk belajar agama itu lebih terbuka. Nah karena ini masih termasuk hal baru Pak, masih ada juga pertanyaan di masyarakat terkait dengan mungkin hak-hak siswa, mungkin apa sama yang didapat di Widyalaya ini dengan di sekolah umum. Misalkan di sekolah umum mungkin ada dapat BOS, PIP dan lain sebagainya, Pak.
Ya, kalau sampai saat ini dari 139 seluruh siswa Widalaya sudah dapat BOS dia. BOS, PIP, BOP, yang yayasan dapat BOP. Jadi sebenarnya Widalaya ini adalah sekolah umum yang dipindahkan untuk sedikit diberikan sentuhan agama dengan mata kuliah yang baru. Jadi hak mereka, NPS-nya, kemudian NIK-nya itu sama. Karena kita sudah punya jaringan Pusdatin dan juga EMIS. Jadi kita sementara masih ngepost di EMIS, dan EMIS itu sudah diselaraskan dengan data Dapodik. Oh iya. Jadi dulu anak kita begitu mengklik NIK-nya sangat susah karena itu peseraman tidak ada NIK. Sekarang dengan melihat perubahan itu, ketika kita klik NIK siswa sudah ada. Otomatis datanya sudah terupdate data semua, sudah Pak? Selesai di Pusdatin, dan teman-teman para orang tua yang punya anak untuk sekolah yakinkan bahwa sampai tingkat perguruan tinggi kita masih berikan KIP kuliah. Misalnya Kendari itu hampir sebagian besar adalah beasiswa dari pemerintah. Apalagi ini untuk sekolah Widalaya. Saya kira itu sama perlakuannya, karena itu mandatori negara dan pendidikan sama, tidak ada perbedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan. Artinya ini sudah jelas sekali ya Bapak Ibu, umat Hindu Dharma khususnya kepada orang-orang tua kita di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi sudah tidak ada lagi hal yang patut diragukan ya, untuk memberikan kepercayaan menyekolahkan putra-putrinya di Widalaya. Satu, peserta didiknya mendapatkan segala fasilitas yang sama lah Pak ya. Bahkan mungkin lebih nih kita di Kementerian Agama. Kemudian tadi Pak Dirjen juga singgung masalah guru. Bahkan kesejahteraan guru juga sudah sangat-sangat dipikirkan sejauh ini. Bahkan di 2026 beberapa guru kita ini sudah bisa dibayarkan sertifikasinya. Terakhir mungkin Pak, harapan terkait dengan keberadaan Widalaya ini di Sultra, Pak. Di Sultra ini kan cukup kencang nih, Pak. Jadi bisa dilihat pergerakan Sultra ini dari tingkat Pratama, kemudian tingkat Adi Widalaya, Madhyama Widalaya. Nah, memang yang utama belum nih, Pak. Tapi bagaimana harapan ke depan, mungkin juga penyemangat lah untuk kita yang menjalankan ini. Ya, kalau saya berharap bahwa kita diberikan kesempatan untuk mengabdi oleh pemerintah dalam bidang agama, tentu kita akan berjuang sekuat tenaga dan semua kapasitas kita di direktorat sampai pada pembimas, penyelenggara, penyuluh. Mari kita berbuat agar Kendari ini syukur-syukur nanti kita punya sekolah negeri di sini dari tingkat Pratama sampai Utama. Dan ini akan menjadi solusi yang terbaik, tidak hanya untuk umat Hindu, tapi juga umat lain yang akan sekolah di situ. Juga kita sudah pertimbangkan ada solusi agar kita menjadi umat yang terbuka, kemudian toleransi terjaga dengan baik melalui sistem pendidikan, di mana Pak Menteri mencanangkan tentang kurikulum cinta. Tentu itu harus kita terjemahkan agar pendidikan kita terbuka untuk seluruh umat di Indonesia. Dan khusus untuk teman-teman di Kendari, saya kira ada bargaining power ya, karena teman-teman di sini ada yang sudah duduk di legislatif, kemudian eksekutif. Mari kita bekerja bersama-sama, karena ini adalah wilayahnya di provinsi. Kami akan fasilitasi jika memang di provinsi sudah selesai. Misalnya siapa tahu Pak Gubernur menghibahkan tanah untuk membuat Utama Widalaya misalnya yang negeri, tentu kami akan sangat senang, dan itu merupakan prestasi dari umat Hindu yang ada di Kendari. Saya kira itu. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi yang jelas hari ini kita mendapat penjelasan tentang proses berjalannya Widalaya di Sulawesi Tenggara.
sekali lagi Bapak Ibu, ini menjadi bukti bahwa tidak ada satu alasan apapun bagi kita untuk ragu menyekolahkan putra-putri kita di Widyalaya. Ini akan menjadi sekolah yang memiliki nilai plus, tadi dengan sentuhan-sentuhan keagamaan, tentu menjadi penguat bagi generasi-generasi kita ke depan. Sekali lagi terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih. Kami mohon arahan dan bimbingan terkait dengan penyelenggaraan Widyalaya, apalagi mungkin ke depan pasti akan meningkat ke negeri dan lain sebagainya. Nanti mohon tetap ditemani, dipandu. Ya, Bapak Ibu umat Hindu Sedharma, terima kasih. Hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan kita di Sulawesi Tenggara. Hari ini kita sangat bersyukur Pak Dirjen hadir bersama kita, dan tentu ke depan kita akan banyak berkolaborasi membangun umat kita secara perlahan, terkhusus di Sulawesi Tenggara. Mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.